Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wal afiyah wa bainakum. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore pada malam hari ini setelah salat maghrib ini kita semua berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pembacaan dan pengkajian kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan hidup beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin insyaallah. Aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala fi kitabih Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-darsu tasi' Ghazwatu Uhud. Khurujur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqin. Amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqibatu mukhalafatihi. Ya. Al-awwal kharajat Quraisyun limuharabatil muslimina wa akhdhi sa'ri man qutila minhum fi waq'ati badrin. As-sani wa kana adaduhum ma'a man halafahum salasata alafi rajulin. As-salis wa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin wa raja'a anhu fi tariqi Abdullah ibn Ubay bi salasi-mi'atin min ashabihil munafiqin. Ar-rabi' walamma wasala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin amara khamsina rajulan minar rumati bitahassusi bitahassuni fil jabali wa qala lahum la tatrukul jabala
Sawa'un intasarna am kusirna. Summa bada al-qitalu bainal fariqaini. Fanhazamal musyrikun. Al-khamis. Wa kada nasru yakunu lil muslimin. Laula annal mutahassinina khalafu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarakul jabala washtagalu bin nahbi wassalbi hinama ra'au intisar al-muslimin. As-sadis. Falamma ra'a Khalid bin Walid al-jabala khaliyan min ar-rumah hamala 'ala al-muslimina min khalfihim hamlatan syadidatan hatta inhazama aktsaruhum. At-tasi ad-darsu tasi, pelajaran ke-9, Ghazwatu Uhud, perang Uhud, ya, perang Uhud, ya. Ini terjadi di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqina, kembalinya orang-orang munafik. Amrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqibatu, dan akibat, wa aqibatu mukhalafatihi, dan akibat mukhalafatihi artinya menyelisihinya atau menentang atau melanggar perintah Rasulullah. Al-awwal, kharajat, telah keluar Quraisyun, orang-orang Quraisy, li, untuk muharabatil muslimina, untuk memerangi orang-orang Islam atau memerangi kaum muslimin. Wa akhdhi sa'rin, wa akhdhi sa'ri, dan membalas dendam, ya. Man qutila, kepada apa? Man qutila, siapa saja, qutila, yang terbunuh, minhum, dari mereka, fi, di dalam, waqa'ati, perang Badrin, Badar, ya, perang Badar. Kelas Az-Zani, wa kana, ya, adadum, adapun, ya, wa kana, ya, adalah, adaduhum,
jumlah mereka. Siapa ini hum? Siapa ini hum? Orang-orang Quraisy. Ma'a bersama man, siapa saja atau mereka-mereka ya. Halafahum, halafa telah bersumpah ya. Mereka bersumpah. Salasata alafi rajulin, salasata alafi rajulin, berapa itu? 3.000 rajulin, laki-laki, maksud 3.000 pasukan ya. As-salis, fa maka kharaja keluar, ilaihi ila ya, ilaihim kepada mereka, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dan ma'ahu bersama beliau atau bersamanya, alfu rajulin, berapa itu? 1.000 orang, 1.000 pasukan. Wa raja'a, wa dan raja'a telah kembali, anhu darinya, fit tariqi, apa itu? Fi di dalam atau di pada atau di at-tariq jalan, maksudnya di tengah jalan ya. Fit tariq di tengah jalan. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bisalasi mi'atin bersama berapa ini? 300 orang ya. Min dari ashabihi, ashab sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, al munafiqin, yaitu orang-orang munafik ya. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah rajanya kaum munafik. Ar-Rabi', yang keempat, walamma, wa dan ketika, wasala sampai, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Jabal Uhudin, di Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Amara, beliau memerintahkan, khamsina rajulan, berapa itu? 50 ya. Rajulan 50 orang. Mina dari ar-rumati, yang ahli memanah. Ar-rumah, ahli memanah. Untuk at-tahassuni, untuk bertahan, bitahassuni, untuk bertahan, fil jabali, di gunung tersebut ya. Wa qala, dan beliau bersabda kepada mereka, lahum, kepada mereka, la tatrukul jabalah, la tatruku, la tatruk, jangan kalian meninggalkan, al jabala, gunung itu, sawaun, baik dalam keadaan, intasarna, kita menang, am kusirna, kita kalah ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada 50 orang, jangan sekali-kali meninggalkan gunung itu dalam keadaan menang atau kalah. Summa bada'a,
kemudian bada'a, mulailah al-qitalu, peperangan, baina, di antara al-fariqaini, dua golongan tersebut atau dua kelompok tersebut. Fanhazama, famaka inhazama, larilah, ya, apa istilahnya, terpencar-pencar, lari, ya, al-musyrikun, orang-orang musyrik, ya. Al-khamis, yang kelima, wa kada, dan kada, hampir saja, an-nasru yakunu lil muslimin. An-nasru, ya, pertolongan atau kemenangan, yakunu, didapatkan, lil muslimin, oleh orang-orang Islam. Laula, jika saja atau jika tidak, anna, bahwasanya al-mutahassinina, ya, orang-orang yang bertahan di mana itu, di gunung itu, khalafu, menyalahi amra ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku, dan wa taraku, mereka meninggalkan al-jabal, gunung tersebut. Washtagalu, dan ishtagalu, mereka sibuk, bin nahbi wasalbi, sama artinya itu, dengan harta rampasan perang, ya, nahbi wasalbi, sama artinya rampasan perang. Hinama ra'au intisarul muslimin, ketika ra'au, mereka melihat, intisara, kemenangan, al muslimin, orang-orang Islam, ya. As-sadis, yang ke-6, falamma, maka ketika ra'a, ya, melihat Khalid bin Walid, ya, al-jabala, gunung itu, khalian, kosong, minar rumati, dari para pemanah, ya, hamala, menyerbu adal muslimina, atas orang-orang Islam, min khalfihim, dari khalfihim, dari belakang mereka, hamlatan syadidatan, dengan serangan yang dahsyat, serangan yang hebat, ya, dengan serbuan yang hebat, hatta, sehingga inhazama, yaitu inhazama, kocar-kacir atau berlarian, aksaruhum, kebanyakan dari mereka. Ad-darsut tasi', pelajaran ke-9, Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqin, kembalinya orang-orang munafik. Amrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuci muka. Periwudu nak, periwudu. Alan. Wa akibatu mukhalafatihi, dan akibat dari menyelisihi perintah Rasulullah
Ya. Al-awwal, yang pertama, kharajat Quraisyun, telah keluar orang-orang Quraisy limuharabatil muslimina, untuk memerangi orang-orang Islam, wa akhdhi sa'ri man qutila minhum, dan untuk membalas dendam kepada siapa saja yang terbunuh dari mereka fi waqa'ati Badrin, pada perang Badar. Asani, yang kedua, wa kana adaduhum, adapun jumlah mereka, ma'aman halafahum, bersama orang-orang yang bersumpah, salasata alafi rajulin, yaitu 3.000 pasukan. As-salis, fa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju mereka. Wa ma'ahu alfu rajulin, dan bersama beliau terdapat 1.000 pasukan. Wa raja'a anhu fit tariqi, dan wa raja'a, dan telah kembali dari beliau, atau telah kembali dari dari ekspedisi itu maksudnya. Wa raja'a anhu fit tariqi, dan telah keluar darinya di tengah perjalanan Abdullah ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, ya, bisalasi mi'atin, bersama 300 orang, min ashabihil munafiqin, dari sahabat-sahabatnya kaum munafik. Ar-rabi', yang keempat, walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin, di padang atau di gunung Uhud, amara khamsina rajulan minar rumati, beliau memerintahkan kepada 50 orang dari ahli pemanah, bitta'assuni, agar bertahan, fil jabali, di gunung tersebut. Wa qala lahum, dan beliau bersabda kepada mereka, la tatrukul jabala, jangan kalian meninggalkan gunung itu. Sawaun intasarna am kusirna, baik dalam keadaan menang atau kalah. Summa bada al-qitalu bainal fariqaini, kemudian mulailah terjadi peperangan antara dua golongan tersebut. Fanhazamal musyrikuna, maka berlarianlah orang-orang musyrik. Al-khamis, yang kelima, wa kada nasru yakunu lil muslimin,
Dan hampir saja kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang Islam. Laula annal mutahassinina khalafu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika saja orang-orang yang bertahan itu tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakul jabala, dan mereka meninggalkan gunung Uhud. Washtagalu bin nahbi wassalbi, dan mereka sibuk dengan harta rampasan perang. Hinama ra'au intasar al-muslimin. Hinama ra'au intasar al-muslimin. Ya. Ketika mereka melihat kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. As-sadis, yang keenam, falamma ra'a Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid melihat al-jabal khaliyan minar rumati, gunung tersebut kosong dari para pemanah. Hamala 'alal muslimina min khalfihim, maka ia menyerbu kaum muslimin dari arah belakang. Hamlatan syadidatan, dengan serbuan yang hebat. Hatta in hazama aktsaruhum, hingga kebanyakan kaum muslimin berlarian. Ya. Jadi perang Uhud ini adalah perang yang sangat fenomenal. Apa itu fenomenal? Yang sangat bersejarah, ya. Ya, kenapa? Karena disinilah sebenarnya kemenangan, di sini ujian bagi kaum muslimin, ya. Ya. Maka di sini judulnya Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujuul munafiqin, kembalinya orang munafik, amrul rasuli, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa aqibatu mukhalafatihi. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa akibat yang didapatkan ketika kita menyelisihi atau melanggar perintah Rasulullah itu. Ya. Kenapa tidur lagi? Kasih bangun temannya. Pergi sana, cuci muka dulu supaya tidak tertidur. Ya. Nah, yang lain mau tidur? Kembali ke pondok sana. Kalau mau tidur, ya. Nah, jadi ini adalah perang yang menguji ketaatan umat Islam ketika itu. Ya. Perang yang menguji ketaatan umat Islam. Yang pertama, ya. Ketika Nabi SAW, Kharajat Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy itu keluar, limuharabatil muslimin, di mana mereka itu keluar untuk memerangi kaum muslimin, ya, wa akhdhi tha'rin man qutila minhum fi waqa'ati Badr. Mereka ingin balas dendam atas orang-orang terpandang, para tokoh keluarga mereka yang tewas ketika dalam perang Badar, termasuk ada Abu Jahal yang meninggal, ya. Tokohnya orang Quraisy ketika itu, Abu Jahal juga meninggal, ya. Nah, jadi ketika Abu Sufyan ini dari perang Badar, ya, Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, beliau kembali ke Mekah bersama orang-orang Quraisy yang kalah dalam perang Badar. Lalu kemudian mereka juga membawa keuntungan dari perdagangan mereka, ya. Kalau tidak salah itu keuntungannya nanti dicek kembali, ya. 75.000 dinar. Coba dikalikan, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Yaitu
Jadi kalau 1 gram emas itu harganya sekarang kan 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram emas berarti 4.250.000 ya. Dikali 75.000. Itulah keuntungan mereka dapatkan. Nanti dikalikan ya dengan sekarang, karena ini bukan pelajaran matematika. Ya. Nah, jadi ketika mereka kembali, sebagian orang-orang Quraisy mengatakan, kita harus balas dendam, kita harus balas dendam, kita harus balas dendam kepada Muhammad itu, kepada orang-orang Muslim itu. Ya, akhirnya kemudian mereka mengatakan biarlah keuntungan dari perdagangan yang 75.000 dinar itu dipakai untuk biaya dalam perang Uhud. Ya. Akhirnya mereka semuanya mengumpulkan pasukan ya, sampai tadi sebanyak berapa orang? Ya, 3.000 orang ini ya. Lalu kemudian mereka berjalan akan memasuki Madinah. Ya. Di dalam kota Madinah, Rasulullah SAW sebelumnya sudah mendapatkan surat dari pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang ada di Mekah. Beliau tinggal di Mekah, sudah Muslim, tapi masih tinggal di Mekah, tidak ikut berhijrah kepada Rasulullah. Al-Abbas ini mengirimkan surat kepada Rasulullah bahwa akan ada pasukan yang akan menyerang Madinah. Jadi Nabi sudah tahu bahwa akan ada pasukan yang akan menyerang Madinah. Nah, kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat ketika itu. Ada 2 pendapat yang muncul ketika itu. Yang pertama, apakah kita diam saja di Madinah, kita tunggu orang-orang musyrik itu dia menyerang Madinah, nanti kemudian kita serang secara tiba-tiba dari dalam kota Madinah. Ya, begitu. Itu strategi yang sebenarnya sangat bagus, karena mereka kalau masuk kan pasti langsung diserang ya, langsung bisa dikalahkan. Nah, para sahabat yang senior semuanya setuju, ya Rasulullah, ya begitu saja. Nah, tapi kemudian ada lagi pendapat sahabat yang lain atau dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, sebaiknya kita ikut keluar ya untuk menyerang mereka. Ya. Maka karena pendapat ini lebih banyak pengikutnya, ya maka kemudian Rasulullah SAW menerima pendapat tersebut, yaitu apa? Ya, untuk keluar dari kota Madinah untuk menyerang mereka. Maka kemudian Nabi pun menyiapkan pakaian perangnya. Ya, Nabi masuk ke rumahnya beliau, kemudian memakai baju apa namanya? Baju zirah. Yang biasa main game pasti tahu ya, baju zirah, ya, baju perang. Itu ada 2 lapis. Baju zirah beliau, baju besinya, itu ada 2 lapis. Beliau memakai baju itu, kemudian pokoknya semua sudah siap, senjatanya, pedangnya sudah siap. Maka beliau dengan gagahnya itu kemudian keluar dari rumahnya, lalu kemudian akan berperang, ya, keluar dari Madinah. Nah, sebagian sahabat merasa tidak enak kepada Rasul dan menegur orang-orang yang mengusulkan untuk keluar dari Madinah. Kamu itu tidak tahu diri, kok masa kau suruh Rasulullah keluar dari Madinah untuk memerangi orang-orang musyrik? Akhirnya, ya, orang-orang yang tadinya mengusulkan agar keluar dari Madinah itu menemui Nabi kembali, mengatakan, ya Rasulullah, ya dari kita ya Nabi, ya, kalau memang kita mau di dalam, tunggu di Madinah, kita saja, ya. Itu kata mereka katakan seperti itu. Tapi apa jawaban Nabi? Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang Nabi ketika sudah memutuskan kemudian kembali, apa istilahnya, membatalkan keputusan itu. Jadi Nabi ini adalah orang yang sangat gentleman, yang sangat jantan, ya. Kalau sudah ada keputusan, ikuti keputusan itu, jangan mundur ke belakang. Pantang biduk surut ke pantai. Apa itu? Jangan menyerah, ya. Apa itu kalau anunya?
Ya, kalau anunya Sulawesi Selatan itu pantang biduk surut ke pantai, intinya jangan menyerah. Kalau sudah diputuskan seperti ini, A ya A, jangan lagi B, jangan lagi yang lain, jangan mencela-mencele, ya, jangan bingung, jangan pelin-pelan. Kalau sudah memutuskan, begitu. Kalau sudah memutuskan bahwa harus begini, begini, ya begitu. Apapun resikonya maka jalankan. Akhirnya kemudian Nabi pun bersama berapa orang tadi? Ya, 1000 pasukan itu berjalan untuk kemudian menemui orang-orang musyrik yang ada di Jabal Uhud, di sekitar situ, ya. Kemudian tidak disangka oleh Rasulullah, ternyata ada sekitar 300 orang dari golongan orang munafik. Mereka Islam, tapi mereka munafik. Artinya pura-pura masuk Islam. Dalam mulutnya mengatakan Islam, tapi dalam hatinya dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ya, dia adalah pimpinan orang munafik. Dia banyak alasannya. Ya Rasulullah, ya kami tidak biasa berperang macam-macam, dia bilang, ya. Ini sebenarnya salah satu tanda juga bahwa orang munafik itu salah satu cirinya, selain daripada berapa itu ciri-ciri munafik? 3, ya. Itu sebenarnya dia suka buat-buat alasan. Begini. Itu tanda-tandanya itu. Jadi kalau orang munafik biasanya suka buat alasan, ya. Bersihkan ini, ya. Ustaz, capek kah Ustaz, macam-macam. Itu salah satu tanda-tanda munafik itu. Sama dengan ini Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay begitu, ya. Pokoknya bahaskan alasannya supaya apa? Supaya tidak pergi berperang. Akhirnya ya Nabi kan yang mengizinkan saja, silakan. Akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah. Jadi sisa pasukan Nabi sisa 700 orang. Ya. Lalu kemudian beliau berpesan kepada 50 orang yang ahli dalam memanah untuk berada pada salah satu tempat di Jabal Uhud itu. Hei kamu 50 orang, ya, tinggallah kamu di sana, ya, jangan kamu meninggalkan tempat ini, Gunung Uhud ini, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, menang atau kalah, ya, tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Nyawa taruhannya. Ini bukan main-main ini. 700 lawan berapa tadi? 3.000. Bayangkan. Nah, akhirnya ya siap, di mana pemimpinnya yang mengomandoi para pemanah itu salah seorang sahabat dari kaum Ansor, ya. Nah, terjadilah peperangan wabada'a, ya, al-qital bainal fariqain. Terjadilah peperangan itu. Maka dalam peperangan itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka ingin menyerang Rasulullah, ya, dari berbagai arah. Nah, itu pasukan pemanah selalu menghujani dengan panah-panah mereka, sehingga tidak pernah berhasil mereka menembus pertahanan kaum muslimin. Luar biasa ini strateginya, ya. Nah, sementara Khalid bin Walid ketika itu yang belum masuk Islam, yang Nabi memberikan gelar nanti adalah Saifullah, pedangnya Allah yang senantiasa terhunus, ya. Nah, itu beliau menunggu di bagian belakang dari kejauhan melihat kondisinya bagaimana. Nah, ketika itu banyak orang-orang musyrik yang berlarian kocar-kacir, ayo kita lari, ya, ini kita kalah ini, ya. Banyak yang sudah tewas dari golongan mereka. Pokoknya lari, ya. Mereka lari, kenapa? Ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini para pemanah ini dari atas dia lihat, banyak rampasan perang, harta-harta. Nah, termasuk ya banyak sekali harta, karena orang-orang musyrik itu ketika mereka berperang, mereka bawa wanita-wanita, mereka bawa harta-harta mereka, emas, perak, apa segala macam. Termasuk tadi keuntungannya itu yang dibawa, ya. Pokoknya semua dibawa. Lalu perempuannya itu mereka, ya, ada gendang-gendangnya. Jadi ketika mereka berperang, yang perempuannya itu, ayo, jadi memberikan semangat gitu kepada pasukan.
Ya, begitu nanti kalau misalnya ada semacam drama ya, nanti yang ahwat-ahwatnya bisa mencetuskan. Jadi begitu. Jadi pakai apa istilahnya itu, gendang-gendang untuk memberikan semangat kepada pasukannya. Tapi mereka kalah, akhirnya berlarian semua, ya. Nah, ketika mereka sudah kalah, hampir saja menang kaum muslimin. Nah, kan banyak itu yang ditinggalkan harta-hartanya. Nah, ini pasukan pemanah dari atas, mereka melihat, wih, banyak harta di bawah ini. Ya. Nah, kita sudah menang ini. Untuk apa kita tinggal di atas? Pemimpinnya mengatakan, jangan kamu selisihi perintah Nabi. Nabi mengatakan apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan kalian tinggalkan gunung ini. Tapi kebanyakan dari mereka ya melanggar perintah pemimpinnya, melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun dari gunung Uhud, ya, mereka meletakkan panahnya, mereka turun untuk apa? Untuk mengambil harta rampasan perang itu. Mereka tergiur dengan dunia, lupa dengan perintah Nabi. Karena perintah Nabi hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Akhirnya yang tinggal cuma sedikit. Nah, dari kejauhan Khalid bin Walid yang memang ahli strategi perang dari dulu, di zamannya orang-orang beliau masih kafir sampai zaman Islam, kalau Khalid memimpin peperangan tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah kalah Khalid itu. Ya, beliau tidak pernah sekalipun mendapatkan kekalahan kalau beliau memimpin perang. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Beliau melihat dari kejauhan, ada celah yang bisa kita masuki. Wah, ini gunung Uhud ini sudah tidak ada orang-orangnya. Ya tinggal beberapa orang saja. Padahal disitulah sebenarnya benteng pertahanannya. Akhirnya apa? Beliau kemudian menyerang dari belakang. Dia serang juga itu para pemanah. Ya tewas di situ. Ya. Kemudian diserang dari belakang, termasuk di antara yang meninggal itu ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Beliau syahid, ya. Syahid ya, bukan Mus'ab bin Umair ya. Beliau syahid dalam perang Uhud. Itu Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Ya, yang apa? Yang membawa Islam ke Madinah. Beliau syahid di perang Uhud itu, ya. Nah, beliau insya Allah masuk surga ya. Nah, maka kemudian diseranglah kaum muslimin itu sehingga wah kacau balau lah keadaannya, ya. Yang tadinya hampir menang, akhirnya kaum muslimin betul-betul kalah luar biasa. Bahkan ketika itu banyak yang lari. Yang sebagian pemanah banyak yang lari, sebagian pasukan banyak yang lari untuk masuk ke kota Madinah. Tapi mereka juga malu-malu untuk masuk ke kota Madinah karena takut dianggap lari dari perang. Begitu. Akhirnya kemudian, dan Rasul masih ada di situ di medan perang itu. Ya. Nah, Nabi masih ada di situ. Nah, kemudian nanti kita ceritakan pekan depan itu bagaimana Nabi itu beliau ya mendapatkan berbagai macam cobaan dalam perang Uhud ini, termasuk beliau luka-luka, beliau terperosok ke dalam lubang dan sebagainya. Itu luar biasa sehingga orang-orang kafir mengatakan Muhammad sudah meninggal. Ya, sehingga ketika diketahui oleh kaum muslimin berita ini, maka semua pasukan Islam itu kemudian mereka, wah, kalau Nabi sudah meninggal untuk apa kita berperang? Maka ada dari kalangan orang-orang Islam mengatakan kita berperang untuk agama kita, bukan karena Nabi, tapi karena untuk mempertahankan agama ini. Sehingga mereka semangat lagi. Nah, sehingga ketika Khalid bin Walid menyerang kembali kaum muslimin itu, maka wanita-wanita yang tadi itu terpencar-pencar, dia ambil itu panjinya, benderanya, kumpul semua di sini, kumpul semua di sini, kumpul semua, ya. Sehingga mereka menyerang kaum muslimin luar biasa. Ini ujian dan cobaan bagi kaum muslimin. Jadi kalau sudah ada perintah Nabi, jangan menyelisihi. Apa akibatnya? Kalau kita menyelisihi perintah Nabi, ya kita akan mendapatkan kerugian. Ya. Nabi memerintahkan A, kita melakukan B. Nabi memerintahkan A, kita melakukan B. Maka yang terjadi adalah
kerugian bagi diri kita sendiri. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang mereka menyelisihi perintah Nabi karena tertarik dengan dunia, ya. Gara-gara dunia mereka kemudian meninggalkan perintah Nabi sehingga mereka sendiri yang merasakan akibatnya. Oleh karena itu, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ya jangan kita senantiasa menyelisihi atau melanggar perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perintah Nabi itu pasti mengandung kebaikan, dan ketika kita melanggar perintah Nabi itu pasti akan membawa kerugian bagi kita semua, gitu ya. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud, ya. Ini. Baik, anak-anakku sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan bicarakan tentang sabatur Rasul, keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud itu. Luar biasa memang. Rasulullah itu orang yang kuat, ya, yang luar biasa, yang berikan contoh, ya. Dalam hal peperangan juga beliau tidak lari. Jadi prinsipnya itu kalau ada musuh jangan dicari, tapi kalau bertemu jangan lari. Ya. Jangan suka cari-cari musuh. Tapi kalau ada musuh jangan lari duluan. Ya, hadapi musuh itu. Itu orang Islam, tidak suka cari gara-gara, ya. Nah, begitu. Itu prinsipnya. Jadi Rasulullah itu tidak lari apapun yang terjadi, ya. Sebagaimana tadi mengatakan, kalau ini sudah ditetapkan, maka pantang bagi Nabi untuk menyelisihi, ya, keputusan tersebut. Gitu, ya. Baik, anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kalian sudah punya tekad yang kuat untuk belajar, tekad yang kuat untuk menjadi seorang ulama, seorang cendekiawan, maka istiqomah di jalan itu. Apapun rintangannya, maka hadapi itu. Apapun cobaannya, maka hadapi itu. Apapun gangguannya, hadapi itu semua. Atasi semua. Kita fokus dengan apa? Dengan tujuan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sukses meraih setiap cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya? Sudah paham semua? Ya, nanti kalau diminta untuk presentasi cerita, siap bercerita, ya. Nah, ini bagus ini kalau misalnya kalau ada acara di Ma'had ini, mungkin nanti Ustaz usulkan ada yang bercerita tentang sirah Rasulullah. Nah, misalnya tentang perang Uhud atau perang Badar, kan bagus itu, ya. Saya begitu, ya. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Silakan azan.